اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdallahi hamdallah hamdulillah. Akramtana falakal hamd. Wasatartana falakal hamd. Warazaktana falakal hamd. Wa'afaitana falakal hamd. Lakal hamdu hubban, walakal hamdu syukran, walakal hamdu yawman, walakal hamdu umran, walakal hamdu daiman wa abadan, walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Salawatuhu wa salamuhu ila yaumiddin wa ba'du. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama seperti biasa mengirimkan Al-Fatihah kepada Syekhuna wa waliyullah Al-Imam Taqiyuddin bin Abi Bakar Muhammad Al-Husaini Al-Hisni Ad-Dimashqi wa Syafi'i. Yang kita kenal beliau adalah Syekh Taqiyuddin, seorang ulama kalangan ulama Syafi'iyah yang pengarang kitab Kifayatul Akhyar dan juga kitab Abi Syuja', yang mana beliau juga mengarang kitab yang berisi matan-matan tentang kaidah-kaidah fikih. Semoga kita mendapatkan berkah dari ilmu-ilmu beliau dan kita mendapatkan syafaat dari orang-orang yang soleh sehingga kita mengenalnya di dunia dan Allah kumpulkan kita bersama dengan beliau-beliau nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nafas, yang mana nafas ini adalah salah satu nikmat karunia terbesar. Nafas sehat, nafas yang Allah berikan kepada kita afiah, sehingga kita dapat mensyukurinya dengan ketaatan, dengan amal saleh yang baik. Semoga kita hadir di majelis ilmu ini, Allah catat, Allah berikan kepada kita pahala yang terbesar, yang mana tidaklah bermanfaat dari harta kita dan anak-anak kita kecuali kita memiliki hati yang bersih. Dengan tujuan majelis ilmu ini adalah melembutkan hati. Dengan tujuan majelis ilmu ini membuat kita dekat dengan Allah. Dengan tujuan majelis ilmu ini kita mengenal apa-apa yang Allah pesan, yang mana Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, yang diwarisi oleh para ulama, sebagaimana ulama adalah pewaris para nabi alaihi salatu wassalam. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, wal ulama, wal mufassirin, wal muhaddisin, wal awliya as-salihin, mimma syarikil ardi ila magharibiha. Dari ujung barat sampai ujung timur kita berikan salawat dan salam, dan Al-Fatihah yang tadi kita berikan semoga sampai kepada mereka semuanya, ya, di darat maupun di lautan yang telah tiada. Semoga kita semuanya mendapatkan berkah para ulama salafun saleh yang membela Islam, yang menjaga Islam, yang mewariskan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa merasakan nikmatnya Islam, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya iman, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya ibadah berkat ilmu-ilmu yang mereka ajarkan kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita juga berdoa masih berada di bulan Zulhijjah. Para jamaah haji Allah berikan mereka semuanya predikat haji mabrur, hajjan mabruran, wa sa'yan mashkuran, wa tijaratan lan tabur, ya, wa dzanban maghfuran. Semoga mereka semuanya diterima oleh Allah, hajinya haji mabrur, sa'yinya dapat disyukuri oleh Allah,
perniagaannya dapat tidak pernah merugi dan beruntung dunia dan akhirat. Dosa-dosanya dijadikan oleh Allah semuanya hafus, terhapus semuanya. Kecuali Allah gantikan dengan mereka semuanya, yaitu jannah. Laisa lahul jaza illal jannah. Dan kita juga mendapatkan berkahnya haji, mendapatkan berkahnya wukuf, dan kita mendapatkan berkahnya tawaf, dan kita mendapatkan berkahnya jumrah, melempar. Semoga kita semuanya berada di dalam ketaatan selalu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita melanjutkan kajian fikih kita tentang babun nikah, tentang bab pasal pernikahan. Yang mana kita sekarang sampai kepada bab tentang mahar. Ya, kita akan membaca terlebih dahulu bahasa Arabnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu tasmiyatul mahri fin nikahi fa in lam yusamma sahhal 'aqdu wa wajabal mahru bi thalathati asya' ay yafridahu az-zawju 'ala nafsihi aw yafridahu al-hakimu aw yadkhula biha fayajibu mahrul misli. Nah, kiti adalah salah satu definisi daripada mahar. Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Kitab ini adalah salah satu penjelasan tentang matan Abi Syuja, yang mana kalimat yang tadi kita baca adalah matannya. Matan yang dikarang oleh Abi Syuja dalam kitab Kifayatul Akhyar ini. Dan kali ini kita akan bahas serius tentang pembahasan pasal mahar. Abu Syuja tadi mengatakan wa yustahabbu tasmiyatul mahri fin nikah. Yustahabbu itu artinya disunnahkan. Disunnahkan untuk menyebut mahar. Atau disunnahkan untuk menentukan mahar. Ya. Jadi mahar itu harus kita sebutkan, itu mendapatkan pahala sunnah. Atau kita tentukan sebelum kita tentukan dulu. Dan itu kita mendapatkan pahala sunnah juga. Di sini kalimatnya tasmiyatu. Tasmiyah itu dari kata kalimat berasal dari bahasa Arab sama yusammi tasmiyatun. Itu makna bahasanya artinya menyebutkan. Jadi disunahkan untuk menyebut mahar dalam pernikahan. Ya, yustahab. Kalimat yustahab itu dianjurkan, disunahkan supaya kita mendapatkan berkahnya. Jadi berarti mahar itu kalau ditentukan, kalau mahar itu Bapak Ibu, jika tidak ditentukan jumlahnya, itu tetap sah pernikahannya. Tidak disebut dalam akad itu jumlahnya, tidak disebut kalimat maharnya, tetap berlaku, tetap sah nikahnya. Ya, tetapi sunnahnya adalah maharnya itu ditentukan. Sunnahnya adalah maharnya itu diucapkan di awal, yaitu maksudnya biar jelas. Kenapa? Karena di sini ada ayat Allah Subhanahu wa taala, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Mana itu ayatnya? Nih, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Masya Allah. Ini ayat di dunia ya. Fakuluhu hani'am mari'a. Tapi kalau di akhirat Allah menyebutkan ayat lain. Fakuluhu washrabu hani'a. Oh, nggak ada mari'anya. Kalau mari'a itu sifat di dunia. Tapi kalau di akhirat tidak ada mari'anya. Disebutkan di ayat yang lain. Jadi kalimat hani'an ini sama mari'a itu. Kalau di ayat An-Nisa ada mari'anya. Di salah satu surat yang lain tidak ada mari'anya. Menunjukkan di akhirat itu, di surga itu, kenikmatan penduduk surga diberikan oleh Allah segala-galanya. Masya Allah. Nah, ini kita bahas kembali kepada tentang mahar. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai nihlah. Nihlah itu adalah pemberian dengan penuh kerelaan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikanlah kata Allah. Mahar-mahar wanita itu sebagai pemberian. Jadi Allah memerintahkan untuk memberikan mahar itu sebagai nihlah. Kalau di sini dalam kitab Kifayatul Akhyar dikatakan nihlah hiyal hibah. Wasumya nihlah
li'anna al-mar'ata tastamti'u bizawji kahwa bal hiya aksar faka'annaha ta'khudus sadaq. Nah, sekarang kita mengetahui ya, nihla itu Allah dengan bahasa pemberian, hibah. Ini menunjukkan bahwa mahar itu ketika diberikan harus penuh dengan, perlu ada namanya kejelasan. Harus wadih, harus jelas berapa jumlahnya dan berupa apa bentuknya. Termasuk hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan dan menguatkan bahwa mahar itu hendaknya ditentukan dan dijelaskan di awal. Di sini ada hadis yang mana diriwayatkan oleh apa namanya Sahal, ya, diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad. Beliau mengatakan ja'at imra'atun ta'ridu nafsaha alaihi fa khaffadha fiha an-nazara wa rafa'ahu falam yuridha faqala rajulun min ashabihi zawwijniha ya Rasulullah qala a'indaka min syai' qala ma 'indi min syai' qala wala khatamun min hadid qala wala khatamun min hadid ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف وآخذ النصف قال لا هل معك من القرآن شيء قال نعم قال اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. Ini hadis membahas tentang mahar. Jadi ketika ada seorang wanita datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman saat itu, ketika itu wanita itu datang kepada Rasulullah menawarkan diri, jadi supaya dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bapak Ibu Tuhan sekalian yang dirahmati Allah, salah satu fikihnya menunjukkan bahwa wanita itu tidak tercela, wanita itu tidak aib jika menawarkan dirinya kepada seorang lelaki, meskipun di negeri kita di Nusantara itu kurang biasa ya. Biasanya kan wanita itu pasif ya. Kalau laki-laki itu kan aktif ya enggak. Jadi kalau ada wanita yang suka lelaki, biasanya yang lebih suka menunggu ya. Dalam fikih ini tidak ada masalah. Wanita kan biasanya menunggu. Tapi kalau dalam fikih yang tadi kita bahas, yang tadi kita bacakan hadisnya, wanita menawarkan dirinya kepada Rasulullah. Dan ini dalam fikih tidak masalah. Seorang wanita menawarkan diri kepada seorang lelaki untuk dinikahinya. Ya, seperti kasus yang tadi kita baca, wanita di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanita ini menawarkan dirinya kepada Nabi untuk dinikahinya. Sama seperti halnya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha wa ardah. Beliau itu termasuk wanita yang menawarkan diri kepada Rasulullah. Ya, demikian juga itu bukan menunjukkan wanita itu tidak punya kehormatan, bukan, sekali-kali bukan. Jadi kalau kita menemukan wanita menawarkan dirinya untuk dinikahinya, wanita itu berani mengatakan, wahai Rasulullah atau wahai lelaki nikahi aku, itu bukan aib ya. Maka itu sama kalau seandainya kita mengatakan, oh itu tidak punya kehormatan wanita itu, sama saja kita menghina Sayyidah Khadijah. Karena Sayyidah Khadijah menawarkan dirinya kepada Rasulullah ya enggak? Istri Rasulullah dan juga ibunda kaum muslimin, ummahatul mukminin. Jadi perlu kita ketahui seorang wanita jika menawarkan dirinya untuk kepada laki-laki yang dia pilih itu tidak sama sekali aib atau tidak sama sekali mengurangi marwah kehormatan dirinya ya. Ini hadis yang mengajarkan kepada kita fikih seorang wanita. Tapi kebiasaan di negara kita, di Nusantara, di Indonesia maupun negara-negara lain, itu wanita itu selalunya menunggu ya. Wanita itu selalunya menunggu. Dan ketika seorang wanita itu seharusnya sudah sangat mengetahui ya. Seorang wanita itu sudah sangat seharusnya mengetahui dirinya, kepada siapa dia berbakti, kepada siapa dia berkhidmat. Jadi ketika seorang wanita itu ingin memilih seorang lelaki, dia benar-benar harus difikirkan secara betul. Jangan sampai salah memilih seorang pasangan hidup yang akan
menjalankan ibadah terpanjang. Karena nikah itu adalah ibadah terpanjang. Ibadah yang sangat lama. Ibadah yang sampai menghantarkan kepada surganya Allah. Hanya saja seorang lelaki ketika dapat tawaran seorang wanita, itu tentunya tidak wajib menerimanya. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ini. Ya, jadi ketika wanita itu datang kepada Rasulullah, menawarkan dirinya, maka jawaban Rasulullah SAW, beliau terdiam. Bahkan Nabi SAW, di sini kalimatnya fakhaffadha fiha an-nadhara wa rafa'ah. Nabi SAW menengok wanita itu dari atas ujung kepala sampai ujung kaki. Artinya apa? Rasulullah SAW sampai menjawab di dalam riwayat lain, mali fin nisa'i min hajah. Itu jawaban Rasulullah. Saya sedang tidak butuh istri. Maksudnya apa? Maksudnya adalah waktu itu, masa itu Rasulullah sudah mempunyai istri dan cukup dengan istri yang ada. Itu ya, itu di riwayat lain dikatakan saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditawari wanita itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kejadian wanita yang tadi menawarkan dirinya, Rasulullah SAW beliau memandangi wanita itu dari atas, dari sampai bawah. Kemudian lalu beliau diam, menunjukkan bahwa beliau tidak berkenan dengan wanita tersebut, tidak rogibaan, tidak menyukainya, nah, ya, tidak tertarik. Nah, jangan kalimat rogibaan, rogibaan itu eh, apa lawan dari kata suka. Akhirnya seorang lelaki itu berkata, para sahabat yang mendengar dan menyaksikan ada wanita yang menawarkan dirinya untuk menikah Rasulullah, sahabat langsung menyapa Rasulullah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zawwijniha. Ya kan, faqala rajulun di sini min ashabihi, zawwijniha, nikahkan aku dengannya ya Rasulullah. Rasulullah menjawab. Rasulullah bertanya, "Indaka min syai'?" Apakah dirimu mempunyai sesuatu? Lelaki itu menjawab, sahabat Nabi, "Ma'indi min syai'." Saya tidak memiliki sesuatu ya Rasulullah. Rasulullah juga bertanya, "Wala khatamun min hadid." Apakah kamu juga memiliki cincin terbuat dari besi? Ya, ya. Jadi laki-laki itu pun menjawab, "Wala khatamun min hadid." Dia tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Ya, aku tidak punya apa-apa wahai Rasulullah. Jadi atiha sauban, berikanlah kain atau baju kepada dia. Dia mengatakan, si laki-laki itu, saya nggak punya ya Rasulullah. Saya Nabi mengatakan atiha walau khatamun min hadid. Kasih dia wanita itu meski cincin yang terbuat dari besi, kata Rasulullah. Nah, ini hadis, puan-puan, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, menunjukkan maksud Rasulullah memerintahkan, carilah barang, carilah benda, carilah sesuatu yang berharga untuk dijadikan mahar pernikahan. Ini merupakan dalil. Dalil yang mana mahar itu disunnahkan. Tasmiyah. Artinya apa? Ditentukan kejelasannya. Itu ya. Maksud daripada hadis itu. Yang mana dijadikan dalil. Bapak Ibu rahimakumullah. Bisa baju besi. Bisa cincin yang terbuat dari besi. Atau bisa emas. Atau yang lain sebagainya. Yang penting barang itu adalah barang yang berharga. Benda yang berharga. Kemudian lelaki itu tersebut mengatakan bahwa dirinya tidak punya apapun. Meskipun cincin pun saya tidak punya ya Rasulullah, kata lelaki itu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bertanya, Ma ma'aka minal Qur'an? Ma ma'aka minal Qur'an? Apa saja sih yang bisa dapat kamu jadikan mahar dalam pernikahan? Nah, Bapak Ibu, mahar itu kan dikatakan di dalam fikih al-iwad. Al-iwad fi zawaj. Al-iwad itu artinya imbalan dalam pernikahan, ya. Jadi kedudukannya, para ulama sendiri berbeda pendapat dalam kedudukan mahar. Apa saja yang menjadi syarat disebut bisa dijadikan mahar? Di sini mazhab Syafi'i mengatakan mahar adalah kewajiban bagi seorang lelaki
atau bagi seorang suami bagi istrinya terhadap istrinya. Artinya apa? Artinya menjadi kewajiban baginya pertama kali menjadi hak seorang istri dari suaminya. Nah, ini maksudnya kalau ini suatu kewajiban dan bukan rukun nikah, maka seorang wanita boleh dinikahi tanpa mahar, Bapak Ibu. Ya, mahar itu bukan rukun ya. Jadi wanita dinikahi tanpa mahar itu tetap sah. Wanita boleh dinikahi tanpa mahar, tanpa meminta mahar. Misalnya, kita buat misal, ada seorang laki-laki, uh, dia mengatakan kepada calon istrinya, wahai Adinda, katakan kepadaku, mahar apa yang kau inginkan? Nah, kemudian seorang wanita itu, calon istrinya, mempelai wanita ini mengatakan, tidak perlu apapun wahai abangku. Yang penting kesetiaanmu dan kecintamu. Nah, itu ya. Misalnya seperti itu, wanita mengatakan, ya silakan aja jawaban seperti itu ya. Artinya si wanita itu dinikahi tanpa mahar apapun. Siap artinya. Kenapa? Karena kesetiaan dan cinta itu tidak bisa dijadikan mahar. Ya enggak? Kesetiaan dan cinta itu tidak bisa dijadikan mahar. Dan sebenarnya apa saja sih yang bisa dikatakan syarat-syarat agar bisa dikatakan mahar itu? Di sini ada perbedaan para ulama. Di kalangan para ulama, jumhurul ulama, mayoriti ulama dari kalangan Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal hampir saja semuanya sepakat. Mereka mengatakan bahwa mahar itu adalah syai'un yufrodu, sesuatu yang harus diberikan manfaat kepada istri. Nah, itu sepakat para jumhurul ulama. Syai'un, sesuatu yang bermanfaat harus diberikan kepada istri. Jadi, sesuatu yang harus diberikan manfaat kepada istri itu adalah mahar. Dalam madhab Hanafi juga dikatakan paling tidak minimal al-mal al-mutakawwim. Nah, saya tulis di sini al-malu al-mutakawwim. Mana al-mal mutakawwim itu? Di sini nih. Al-mal mutakawwim itu harta yang bernilai. Ya. Kriteria al-mal al-mutakawwim adalah harta yang bernilai. Itu kata ulama yang dari madhab Hanafi. Setidaknya harta itu bernilai. Paling minimal kata Imam Hanafi ini 10 dirham. Tapi ulama lain mengatakan, selain Hanafi mengatakan bebas saja. Yang penting bernilai dan bermanfaat bagi si istri. Berapa dinar ataupun berapa dirham, yang penting bermanfaat bagi seorang istri. Ya, bermanfaat di sini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bisa berupa harta, bisa berupa benda, bisa bermanfaat berupa jasa. Nah, misalnya sang suami mengatakan kepada istrinya, aku ingin menikahimu dengan apa namanya, dengan mengajarkan kepadamu Al-Quran. Nah, ini artinya jasa ya kan. Nah, sedangkan mahar berupa jasa itu seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Bapak Ibu, Nabi Musa itu menikahi putri Nabi Syuaib itu dengan jasa. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa. Jadi istrinya Nabi Musa itu namanya Zafurah. Yang mana Zafurah itu adalah putri dari Nabi Syuaib. Nabi Musa menikahi beliau, putri Nabi Syuaib ini, apa maharnya? Menggembala kambing selama 8 tahun. Ada riwayat lain, Nabi Musa menggembala kambing milik Zafurah putri Nabi Syuaib ini selama 10 tahun. Ini artinya apa? Ini jasa. Jasa menggembala kambing. Jadi jasa manfaat yang bisa diberikan. Begitu. Ya, itu adalah salah satu dalil ya. Jadi misalkan ada seorang suami tidak mempunyai harta apapun. Dia mempunyai skill, dia mempunyai ke ke apa? Skill tertentu. Misal dia punya skill mengajarkan Al-Qur'an. Mungkin karena istrinya mu'allaf, baru masuk Islam, atau istrinya baru hijrah, atau istrinya baru bisa baca alif bata saja, itu ikro ya.
Maka suaminya memberikan penawaran bahwa maharnya adalah mengajarkan Al-Quran kepada istrinya yang baru bisa baca Iqra tadi. Maka mahar di sini boleh dari 3 hal yang tadi kita sebutkan. Al-mal al-mutaqawwim, atau bermanfaat sesuatu benda ataupun bisa menawarkan jasa, ya. Jadi yang kita sebutkan al-mal al-mutaqawwim, harta yang bernilai, itu bentuknya uang, ya, duit. Kemudian kedua, al-manfaah, bermanfaat atas suatu benda. Kemudian yang ketiga adalah jasa. Suami mempunyai skill untuk bisa memberikan hal yang bermanfaat untuk istrinya. Mengajarkan atau mengembala atau mengambil sesuatu dengan dan sebagainya. Ya, ini bisa dijadikan mahar kata kata para ulama. Akan tetapi hafalan Al-Qur'an di sini para ulama menjadikan perbedaan pendapat, ya, menjadikan perbedaan pendapat. Hafalan Al-Quran itu boleh nggak dijadikan mahar? Di sini ada perbedaan pendapat. Boleh dijadikan pendapat mahar itu sah atau tidak, para ulama mempunyai ikhtilaf, berbeda-beda pandangannya. Sebagian ulama di sini mengatakan sah saja hafalan Al-Quran menjadi mahar. Hafalan Al-Quran menjadi mahar, ya, sah. Akan tetapi sebagian ulama yang kedua mengatakan tidak sah menjadi mahar. Karena secara fikih dia dinikahi tanpa mahar, dan menikahi wanita tanpa mahar tetap sah hukumnya, ya. Sesuai tadi yang hadis kita baca, yang barusan tadi kita baca, ini hadis ini. Jadi Rasulullah SAW menceritakan hafal surat apa saja dari Quran. Bertanya kepada sahabat yang tadi mau menikahi wanita itu. Dia menjawab kaza wa kaza di riwayat lain, ya. Jadi beberapa surat saja dalam Al-Quran ya Rasulullah saya hafal. Kenapa hafalan Al-Quran dulu bernilai, Bapak Ibu? Kenapa sampai Rasulullah SAW menanyakan kepada seorang laki-laki yang datang, yang bertanya, ya Rasulullah, nikahi aku dengannya. Kenapa Rasulullah di akhir itu mengatakan Al-Quran? Dulu zaman Nabi, hafalan Al-Quran itu sangat bernilai sekali, lebih bernilai daripada perhiasan di dunia. Karena dulu tidak ada mushaf, tidak ada murotal audio. Sudah sangat susah sekali untuk mendapatkan Al-Quran itu kan. Karena hafalan Al-Quran zaman dulu, kenapa susah? Karena nggak semua orang hafal Quran pada zaman Nabi. Saat ada sahabat yang bersama Nabi menyaksikan turunnya wahyu, ya, itulah saat para sahabat dapat menghafalnya. Atau ketika para sahabat bersama Rasulullah, Rasulullah membaca beberapa surat ketika beliau sholat, para sahabat menghafalnya karena Rasulullah sering mengulang hafalan ketika dalam sholatnya, ya. Jadi ketika Nabi bertanya kepada sahabat Nabi yang tadi mau menikahi wanita yang tadi menawarkan diri untuk dinikahi Rasulullah, Rasulullah bertanya, kamu hafal surat apa saja, ya? Maka Nabi mengatakan, setelah laki-laki itu, saya hafal surat ini, saya hafal surat ini, dan saya hafal surat itu ya Rasulullah. Nabi mengatakan, qad zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku telah menikahkan engkau dengan dirinya, dengan apa yang engkau miliki dari Al-Quran. Seperti itu, ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, qad zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Aku nikahkan engkau dengan dirinya, dengan apa yang engkau miliki dari Al-Quran. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat dalam mengambil kesimpulan, dalam mengambil intisari atau istinbat, dalam menafsirkan kalimat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa bima ma'aka minal Quran. Lihat, bima ma'aka minal Quran ini berbeda pendapat dalam tafsirnya para ulama. Kalau kita tafsirkan satu persatu, bima itu dalam bahasa Arab artinya dengan apa. Bi itu artinya dengan, ma itu apa, atau dengan sesuatu. Ma'aka itu yang berada di dalam dirimu. Minal Quran, dari Al-Quran. Kalau kita terjemahkan bebas,
Bima ma'aka minal Qur'an, aku nikahkan kamu dengan wanita ini dengan apa yang ada pada dirimu dari Al-Qur'an, atau dengan Al-Qur'an yang ada di dalam dirimu. Nah, itu. Sebagian para ulama tuan-puan mengatakan tafsir bima ma'aka minal Qur'an ini adalah hafalan Al-Qur'an. Jadi laki-laki yang datang kepada Rasulullah itu menjadikan maharnya dengan hafalan Al-Quran yang dia hafal dalam ingatannya, dalam benaknya. Tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa kalimat bima ma'aka minal Quran itu tidak sekedar hafalan, tapi kemampuan laki-laki itu dalam Al-Quran ini, surat ini, atau surat ini, dia ajarkan kepada istrinya. Nah, di sini ada dua pendapat ya kan? Ada dua ulama, dua kelompok ulama ini. Sebagian ulama mengatakan sah-sah saja, mahar dengan hafalan Al-Quran, ya, hafalan Al-Quran dijadikan mahar untuk pernikahan seorang wanita. Kenapa? Karena ulama-ulama yang tadi mengatakan sah itu berdalil di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mahar itu bukan hanya saja berupa harta, karena di situ ada kisah Ummu Sulaim, ya, kisah Ummu Sulaim yang mana Ummu Sulaim itu ingin dinikahi oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Tolhah. Nah, berupa maharnya apa? Berupa maharnya memeluk Abu Tolhah itu masuk Islam. Jadi Abu Tolhah, ini saya mau ceritanya begini ceritanya, kisahnya seperti ini. Kisahnya kita berbicara pendapat yang awal tadi ya, yang pertama. Hafalan Al-Quran bisa jadi mahar. Ini dalilnya. Ini ada kisahnya. Ulama pertama mengatakan sah. Dalilnya begini. Ummu Sulaim, Ummu Sulaim pada zaman Nabi, Ummu Sulaim itu ketika mau dilamar oleh Abu Tolhah, ketika mau dilamar Abu Tolhah, ketika itu Abu Tolhah mengatakan, wahai Ummu Sulaim, maukah kamu menjadi istriku? Begitu pertanyaannya. Kemudian Ummu Sulaim berkata, wahai Abu Tolhah, sesungguhnya engkau adalah rajulun ta'ah. Engkau adalah seorang laki-laki yang taat, yang sangat sulit ditolak oleh pinangannya, oleh semua wanita apapun, termasuk aku, kata Ummu Sulaim. Akan tetapi sesungguhnya sangat disayangkan dirimu wahai Abu Tolhah. Aku ini adalah seorang muslimah, sedangkan dirimu engkau wahai Abu Tolhah masih seorang kafir. Nah, aku tidak bisa dinikahi kecuali dengan orang yang beragama Islam. Dan engkau masih kafir, wahai Abu Tolhah. Nah, jadi itu kisahnya. Seandainya engkau rela untuk memeluk Islam, kata Ummu Sulaim ya. Seandainya engkau, wahai Abu Tolhah, masuk Islam, convert to Islam, maka cukuplah keislamanmu menjadi mahar buatku. Ya Allah, itu so sweet banget nih nggak? Ummu Sulaim so sweet. Ya Masya Allah ya. Jadi begitu. Nah, dan sebenarnya Abu Tolha itu sudah bertekad ingin masuk Islam. Nah, ketika Abu Tolha masuk Islam, Ummu Sulaim dan kemudian dinikahi dengan berupa mahar keislaman Abu Tolha. Ya, jadi ulama pertama tadi yang mengatakan sah-sah saja hafalan Al-Quran menjadi mahar karena mahar itu tidak harus berupa harta. Ya, mahar tidak harus berupa harta. Tapi ulama-ulama yang kedua ini mengatakan syarat-syarat mahar itu salah satunya berupa al-mal al-mutaqawwim yang tadi saya katakan, ya. Syarat-syarat mahar itu adalah al-mal al-mutaqawwim kata para ulama. Salah satunya al-mal al-mutaqawwim, harta yang bisa dinilai, apa ya, ada nilainya gitu maksudnya, bisa diperjualbelikan ya, itu maksudnya al-mal al-mutaqawwim. Yang kedua berupa manfaat seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa, maharnya bisa menggembala kambing milik Zafurah, milik anaknya Nabi Su'aib, berupa manfaat atau jasa. Nah, tidak berupa jasa tapi berupa manfaat atau jasa, maka ulama versi yang kedua ini mengatakan hafalan Al-Quran tidak memberikan manfaat atau jasa,
tidak memberikan harta kepada calon istri kalau kita memberikan hafalan Al-Quran sebagai mahar. Ya, ini ulama yang kedua. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jika ada seorang wanita dinikahi dengan hafalan Al-Quran, maka sama saja ia dinikahi tanpa mahar. Ini versi yang ulama yang kedua. Tapi bagaimana status pernikahannya Ustadz? Status pernikahannya dilakukan tanpa mahar yang tadi tetap sah. Ya, karena seorang wanita itu boleh mencabut haknya. Dia wanita boleh dinikahi tanpa mahar kalau wanita itu adalah wanita yang ridho, wanita yang rela, wanita yang siap menerima dengan apa yang dikatakan tadi oleh calon suami. Itu versi ulama yang kedua. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan kepada istri-istri beliau, Nabi ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau menikahi istri-istri beliau, beliau menggunakan dengan al-mal al-mutaqawwim. Itu versi Nabi. Berupa harta yang bisa dinilai. Coba berapa Nabi SAW memberikan mahar kepada istri-istri beliau? Nabi SAW memberikan mahar kepada istri beliau sebanyak 500 dirham. Masya Allah. Dirham zaman dahulu besar, Bapak Ibu. Bukan dirham yang sekarang kita berada di Arab, bukan. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidah Aisyah itu hadisnya. Jadi, kalau kita konversi sekitar 50 kambing, 50 ekor kambing. 500 dirham itu 50 ekor kambing. Taruhlah satu ekor kambing itu 2 juta rupiah. Jadi maharnya Rasulullah itu kalau kita convert 100 juta. Masya Allah. Jadi apa? Jadi kalau kita mau ikut Rasulullah, Rasulullah memberikan sebuah mahar itu dengan al-mal al-mutaqawwim. Harta yang terbaik. Harta yang bisa dinilai untuk istri-istri. Jadi kalau kita nikah, ya kita berikan al-mal mutaqawwim, lebih afdal. Ya, meskipun ada lafaz Rasulullah dalam sebuah hadis ya, wanita itu sebaik-baik wanita itu adalah yang memudahkan mahar calon suaminya. Itu kan ada kan? Kita pernah dengar kan? Ya. Nih, khairun nikah aisaruha. Nikah yang terbaik adalah wanita yang paling mudah maharnya. Nah, itu ada kalimat seperti itu Rasulullah SAW. Sebaik-baik wanita adalah yang memudahkan mahar untuk calon suaminya. Mahar di dalam ini bukan berarti harta, bukan berarti bacaan Al-Quran, atau bukan berarti hafalan Al-Quran, bukan. Maka intinya, apakah hafalan Al-Quran sah menjadi mahar pernikahan atau tidak? Para ulama tadi berbeda pendapat kan, mengatakan sah, sebagian lain mengatakan tidak sah. Tapi walaupun ulama yang kedua mengatakan hafalan Al-Quran tidak sah dijadikan mahar, tetap akadnya itu akad nikahnya sah. Jadi jika semua rukunnya terpenuhi, karena mahar di dalam madhab Syafi'i bukan menjadi rukun nikah. Seorang wanita boleh dinikahi tanpa mahar, kata madhab Syafi'i. Jika wanita itu emang rela atau ridho, ya. Mahar itu dalam bahasa lainnya sodak, ya. Sodak. Ada pertanyaan, apa hukumnya wanita yang meminta mahar tinggi atau mahar yang mahal? Mahar yang ya terlalu tinggi lah. Nah, di sini kita kupas hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memberikan sebuah pesan, yaitu hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Inna min yumnil mar'ati taisiru khitbatiha wa taisiru sodaqiha wa taisiru rahimiha. Sesungguhnya termasuk keberkahan seorang wanita adalah mudah ketika ketika dikhitbah atau dilamar ataupun dipinang. Dan juga mudah ketika memberi maharnya dan mudah rahimnya. Apa maksud hadis ini? Nah, termasuk berkahnya seorang wanita, Bapak Ibu ya. Wanita itu termasuk berkahnya seorang wanita, bisa menjadi wanita berkah, bisa menjadi wanita yang mempunyai keberkahan yang lebih. Apa? Taisir khitbatiha, yang memudahkan proses khitbahnya. Atau
lamarannya atau pinangannya. Jadi dia yang kedua memudahkan maharnya. Yang ketiga memudahkan memiliki keturunannya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Bapak Ibu, puan-puan. Maksudnya bagaimana hadis ini? Maksudnya penjelasan syarahnya adalah wanita itu barokah, wanita itu penuh berkah. Jika seorang wanita itu ketika dilamar mudah, tidak mempersulit seorang calon suami, tidak menggantung-gantung, tidak bertele-tele. Jawab iya kalau iya, jawab tidak kalau tidak. Nah, itu. Jadi taisir, memudahkan kalau datang seorang laki-laki yang dia kenal imannya, agamanya, ya, baik, soleh, jangan dipersulit, ya. Kata Nabi SAW, ini adalah salah satu wanita, kriteria wanita yang berkah. Yang kedua, wanita yang berkah itu taisiru sodakuha. Maksud apa? Maksudnya memudahkan maharnya. Ini adalah mahar yang diminta itu tidak menyulitkan seorang laki-laki. Tidak menyulitkan seorang laki-laki. Seandainya si laki-laki itu datang melamar, dia mudah baginya untuk menyerahkan mahar sejumlah 5 juta rupiah misal yang ia berikan, maka berikanlah. Maka mintalah itu. Kalau itu mudah bagi seorang laki-laki itu. Tapi kalau sulit bagi laki-laki itu, mintalah yang mudah bagi laki-laki tersebut. Jadi jangan dipersulit seorang laki-laki kalau datang melamar kemudian menentukan mahar, jangan dipersulit. Ya, itu maksudnya. Yang mudah ketiga adalah wanita berkah yang memiliki keturunan. Maksudnya apa? Maksudnya tidak menunda-nunda program untuk memiliki keturunan. Itu maksudnya tidak menunda-nunda program untuk memiliki keturunan. Ini dianggap wanita yang mubarakah kata Nabi SAW. Inna min yumnil mar'ati. Sesungguhnya ini adalah wanita yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Kemudian ada hadis yang lain yang tadi saya katakan. Khairu sodaqin aisaruha. Atau khairu nikah aisaruhu. Sebaik-baik nikah adalah yang paling mudah. Sebaik-baiknya mahar adalah yang paling mudah. Ini hadis riwayat Abu Daud dan riwayat Abu Ibnu Hibban. Ya, kalau kita melihat redaksi dua hadis yang tadi, dua hadis maksudnya hadis ini sama hadis yang ini dua hadis ini kita tengok kalau secara tekstual seolah-olah kita pahami bahwa kalau ada wanita yang minta mahar pada laki-laki dengan harga yang tinggi, itu kita menilai seolah-olah wanita itu penuh aib. Tidak. Wanita itu tidak aib. Ya. Kalau wanita minta mahar yang tinggi, wanita itu kita kecam, wanita itu tidak soleh. Tidak. Ya. Itu enggak. Demikian memaknai hadis tersebut. Bukan maksud hadis tersebut itu bukan seperti itu. Ya. Ini hadis tidak demikian maksud tujuannya. Yang difahami adalah para ulama hadis tersebut. Kenapa? Karena para ulama memaknai hadis itu, konteks hadis ini tidak seperti memahami hadis secara tekstual. Ya, pemahaman ulama dengan pemahaman kita berbeda. Kita pemahamannya secara tekstual aja, secara apa yang ada di dalam maknanya. Tapi pemahaman ulama berbeda. Bagaimana? Intinya pertama gini. Dua hadis yang tadi kita baca, inna min yumnil mar'ati taisuru khidbatiha wa taisuru sadaqiha wa taisuru rahimiha. Kemudian khairu sodaqin aisaruha. Ini dua hadis ya kan? Sungguhnya wanita yang berkah itu yang mudah maharnya. Sebaik-baiknya wanita adalah mahar yang paling termurah, yang paling mudah. Itu kan? Tapi makna yang secara itu adalah anjuran dan keutamaan. Ya, sekedar masalah etika dan akhlak saja. Itu maksud dua hadis tersebut. Itu anjuran. Itu keutamaan dan sekedar masalah etika dan akhlak saja. Itu maksud hadis tersebut. Yang mana ini hanya untuk memudahkan proses urusan mahar. Dan hadis ini tidak memiliki konsekuensi keharusan. Paham ya? Hadis yang tadi kita baca dua tidak memiliki konsekuensi keharusan, kewajiban ataupun penekanan.
kepada wanita dalam syariat Islam untuk tidak memurah-murahkan harga mahar. Nah, itu tidak seperti itu. Jadi, jangan memurah-murahkan nilai mahar. Itu maksud hadis tersebut. Jadi, setinggi-tingginya harga mahar yang diminta wanita juga tetap diperbolehkan, Bapak Ibu. Tidak lantas seorang wanita meminta mahar yang tertinggi itu menjadi wanita tidak soleha. Tidak demikian. Enggak juga. Karena kata ulama tidak bisa menjadi ukuran kesolehan seseorang, solehahnya wanita itu tidak menjadi ukuran dia meminta harga mahar yang tinggi, tidak. Ya, bukan dinilai seperti itu. Kita temuin ya di masyarakat kita. Oh, itu wanita minta mahar tinggi banget, tidak soleha. Nah, nggak boleh seperti itu. Dia berhak meminta mahar yang tinggi. Karena tolak ukur kesolehan seseorang itu bisa jadi dari ibadahnya, bisa jadi dari ketaatan kepada Allah. Karena agama itu tidak sempit memahami kesolehan seseorang. Begitu ya teman-teman ya. Ya. Dan tidak diharamkan juga bagi seorang wanita menaikkan harga mahar kepada seorang lelaki, tidak masalah. Misal ada seorang laki-laki datang melamar kepada wanita, ya. Dan wanita itu berkata, "Mas, Bang, saya mau maharnya 10 juta rupiah." Dan laki-laki itu mampu. Itu nggak apa-apa, tidak masalah. Ya, maka lafaz khairu sodakin aisaruha, sebaik-baik mahar adalah yang memudahkan. Ini masuk tuh dalam hadis ini. Harus kita pahami. Maksudnya adalah yang paling mudah itu tidak selalu, ya, paham ya? Khairu sodakin aisaruha, sebaik-baiknya mahar adalah yang paling mudah. Kita pahami nih. Maksud hadis ini, yang paling mudah itu tidak selalu bermakna yang paling murah. Paham nggak? Yang paling mudah itu bukan berarti maknanya paling murah. Yang paling mudah bukan selalu bermakna yang paling murah. Itu maksud hadis itu. Seandainya datang seorang laki-laki, dia mudah bagi dia memberikan mahar 10 juta, ya ahlan wa sahlan. Itu tidak masalah. Itu masuk kategori aisaruha juga. Ya enggak? Jadi jangan sampai kita memaknai sempit hadis ini. Khairu sodakin aisaruha. Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah. Ya, kalau laki-laki datang dia mudahnya 500.000 rupiah, ya ahlan wa sahlan dengan seperangkat alat sholat. Itu masuk kategori hadis ini. Ya, jadi kalau datang laki-laki kemudian dia diminta mahar di luar kemampuan laki-laki tersebut, nah ini keluar daripada konteks hadis ini. Jadi kita harus menyesuaikan kepada sang calon suami. Laki-laki itu dia bisanya berapa? 10 juta bisa nggak? Dia bisa. Ya sudah, itu namanya aisaruha. Ya nggak? Jadi jangan sampai kita seorang wanita minta 10 juta, si laki-laki itu apa namanya mengatakan ente matre banget sih wanita, perempuan, nggak boleh gitu. Wanita itu berhak juga. Maka harus kita pahami ya, aisaruhu yang paling mudah tidak bermakna selalu yang paling murah. Jadi apa hukumnya Ustadz? Kalau ada wanita minta mahar yang paling tinggi, ya kalau ada wanita minta mahar yang paling tinggi, kita jawab secara fikih, ya boleh saja. Tapi kalau ditanya secara etika, ya tidak etis. Ya, seperti itu ya. Ambil kaidah matan Abu Syuja yang tadi kita bahas ya. Ya, itu makna yang daripada yang kita terangkan. Sekarang tadi kita jelaskan ya. Tadi Nabi Musa itu mempunyai doa. Nabi Musa tadi kita sebut-sebut dalam pembahasan sodakoh. Nabi Musa itu punya doa yang mantap sekali, yang hebat, yang ditulis di dalam Al-Quran, yang diabadikan oleh Allah, surat Al-Qasas, ayat 24. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Berkat doa ini, kisahnya seperti ini. Nabi Musa itu saat itu dikejar-kejar oleh Fir'aun. Dia terlalu penat, capek, dan lelah. Dia istirahat di bawah pohon yang rindang, di bawah pokok pohon. Dia kemudian berdoa,
kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan kalimat ini, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Makanya Nabi ketika Isra itu kan ketika berada di Madian itu Nabi berdoa dan sholat 2 rakaat di tempat Nabi Musa berdoa dengan doa ini. Ini tempatnya itu di sebuah bukit atau ada pohon. Nabi Muhammad SAW disuruh oleh Jibril, ya Muhammad inzil wasalli rokaatain. Wa Muhammad turunlah dan sholatlah 2 rakaat. Nabi bertanya, ya Jibril, tempat apa ini? Di situ tempat Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Bapak Ibu, kalau ketika kita punya kesusahan, kalau kita punya kesulitan, problem ekonomi, susah jodoh, apalagi tidak punya kerja, tidak punya income, tidak punya uang, doalah doa dengan Nabi Musa, doanya ini mustajab. Hadhihi jumlatun jami'atun lisyukri wassana'i waddu'ai. Doa ini adalah salah satu bentuk jumlah kalimat yang menyeluruh, yang mencakup di dalamnya kesyukuran, pujian kepada Allah dan doa-doa kepada Allah. Dengan doa ini Nabi Musa razaqallahu biha Musa alaihi salam az-zaujah. Sebab doa ini Nabi Musa dikaruniai sang istri, yaitu siapa? Putrinya Nabi Su'aib. Wasakan, tempat tinggal, wal amal, dan kerjaan. Masya Allah. Jadi Nabi Musa menggunakan doa ini, Allah kasih beliau hadiah istri. Allah kasih beliau asakan, tempat tinggal, wal amal, dan juga kerjaan. Ya dia Masya Allah, kalau kita mengamalkan doa yang Nabi Musa amalkan, insya Allah kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum punya istri, tapi yang udah punya istri satu aja. Ya, satu aja. Nanti kita bahas minggu depan tentang poligami. Insya Allah semakin menarik nih. Ya, jadi itu Nabi Musa. Nabi-nabi itu diabadikan oleh Allah ya doa-doanya. Doa Nabi Ayub. Rabbi inni masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Ini pakai doa-doa yang dipakai oleh nabi, para nabi ini mustajab. Karena urutan doa yang mustajab itu doa yang diabadikan di dalam Al-Quran. Doa yang diabadikan dalam hadis. Doa yang dipakai para ulama. Ini 3 doa ini sudah terkenal di langit. Jadi kalau kita baca doa ini, Masya Allah, mustajab. Rabbi inni masaniya dur wa anta arhamur rahimin. Doa Nabi Ayub. Fakashafna an. Ya, maka Nabi Ayub diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesembuhan. Doa Nabi Yunus. Nah, ini sebaik-baiknya doa juga. La ilaha illa ant. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Masya Allah. Di dalamnya adalah pengakuan, i'tiraf bahwa dirinya adalah termasuk orang yang zalim. Jadi doa yang sangat mustajab itu diajarkan oleh para nabi, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi Zakaria ketika meminta keturunan. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, ya, berikan aku seorang keturunan. Ya, Masya Allah. Dikasihlah Nabi Yahya. Doa Nabi Musa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Doa Nabi Musa diberikan oleh Allah az-zaujah, seorang istri, as-sakan, tempat tinggal, wal amal, dan kerjaan. Itu doa-doa yang mulia yang harus kita faham, harus kita baca, harus kita amalkan dalam keseharian kita. Lihat siqatu sadah al-arifina bi rabbihim ta'ala. Mereka-mereka itu adalah kata ulama Nuh alaihissalam mengatakan inna rabbi laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pengampun dan yang Maha Penyayang. Nabi Hud mengatakan inna rabbi ala kulli syai'in hafid. Sesungguhnya Tuhanku terhadap segala sesuatu Maha menjaga. Nabi Saleh alaihissalam mengatakan inna rabbi qaribun mujib. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat dan Maha menjawab apa yang aku pinta. Nabi Ibrahim juga mengatakan tentang Tuhannya, inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Tuhanku Maha memperkenankan mendengar doa-doaku.
Nabi Syuaib, Inna Rabbi Rahimun Wadud, Maha penyayang dan Maha pengasih. Nabi Yusuf mengatakan ketika di dalam penjara, Inna Rabbi Latifun lima yasha. Allah Maha lembut kepada siapa yang Ia kehendaki, atas apa yang Dia kehendaki. Nabi Musa mengatakan ketika dia dikejar-kejar oleh Firaun, inna ma'ya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhanku bersamaku dan akan memberikan aku jalan petunjuk. Masya Allah. Nabi Sulaiman mengatakan inna rabbi ghaniyun karim. Nabi Sulaiman memuji Tuhannya. Sesungguhnya Tuhanku maha kaya dan maha dermawan. Begitulah sadah al-arifin, para pembesar, para elit, para kudwah, para pemberi suri tauladan kepada kita semua. Ikon-ikon muslim nih. Harus kita jadikan tauladan ya. Al-arifin. Mereka benar-benar arif kepada Allah. Kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kita ingin diberkahi oleh Allah dalam hidup ini dengan cara yang Rasulullah SAW ajarkan di dalam Al-Qur'annya. Kita kembali kepada matan, ya. Di sini fa'in lam yusamma, jika mahar itu tidak disebut, tidak diucapkan atau tidak ditentukan ketika akad, sohal akdu, akad nikahnya tetap sah. Wa wajabal mahru bisalasati asya. Wa wajabal mahru. Jadi mahar itu wajib karena 3 perkara. Wa wajabal mahru. Wajibnya mahar karena 3 perkara. Pertama apa? Ayyafridahu zawju ala nafsihi. Masya Allah. Ini yang pertama. Ayyafridah. Jadi mahar itu adalah kewajiban laki-laki. Jadi kewajiban seorang laki-laki itu mau menikah, bayar mahar. Ada 3 macam. Ada 3 kewajiban. Ayyafridah az-zawju ala nafsihi. Maknanya apa? Seorang suami telah menetapkan dalam dirinya untuk membayar mahar kepada istrinya. Jadi harus fardu kepada dirinya untuk membayar seorang istri mahar. Jadi itu yang menjadi kewajiban, mahar menjadi wajib. Pertama, seorang suami menetapkan dirinya ingin membayar mahar kepada sang istri. Nah, itu dengan jumlah tertentu. Yang kedua, ayyafridahul hakimu. Al-hakim itu penguasa atau pengadilan atau hakim lah atau yang di mahkamah ya, yang menetapkan jika ada perselisihan. Yang ketiga, ayyadkhula biha fayajibu al-mahrul misli, atau yang ketiga, mahrul misli ini adalah dia sudah menggaulinya maka dia wajib memberikan mahar misli. Mahar misli itu mahar yang dikembalikan kepada kualitas wanita tersebut. Oh, istri saya maharnya sekian karena bagus, karena hebat, karena alim, karena pintar baca Quran. Jadi harus dikembalikan mahar misli namanya. Jadi wanita-wanita itu berbeda-beda ya. Jadi tergantung daerah tersebut atau uruf atau adat kebiasaan. Oh, kalau wanita di Bandung segini harganya. Bukan maksudnya bukan jual ya, bukan. Ini maksudnya harga. Maksudnya maharnya, kebiasaan di tempat tersebut. Seperti itu. Jadi seperti itu dimaknainya, ya. Walaysa li aqalli sadaq wa li aksari haddun, tidak ditentukan banyaknya atau sedikitnya batasannya. Wa yajuzu ayyatazawwajaha ala manfaatin ma'lumah. Tadi saya katakan bentuk mahar itu boleh bisa berupa manfaat. Seperti tadi Nabi Musa alaihissalam, manfaatnya adalah apa? Menggembala kambingnya Zafuro, istrinya Nabi Musa sebagai putrinya Nabi Syuaib alaihi salam. Ya. Nah, sekarang kita kembali kepada walimatul urus. Walimatul urus ini mustahabbatun. Walimah urus ini adalah mustahabbah, dianjurkan. Wal ijabatu ilaiha wajibatun illa min uzrin. Dan ketika kita diundang atau ketika kita dijemput untuk menghadiri walimah, maka kita wajib menghadirinya illa kecuali ketika kita ada uzur.
yang syar'i, yang tidak bisa kita membuat datang berupa sakit atau yang lain sebagainya. Ya, fi walimatil ursi. Wal walimatu 'alal ursi mustahabbatun. Walimah urs itu adalah sangat dianjurkan ketika kita melakukan proses pernikahan. Wal muradu biha, maksudnya adalah ta'amun yuttakhadhu lil ursi. Maksudnya adalah ketika kita melangsungkan pernikahan, maka dianjurkan kita mengadakan walimatul urs. Supaya apa maksudnya? Untuk makanan-makanan itu dijadikan untuk santap. Bahkan dikatakan aulim walau bisyatin. Wahai sahabatku, walimahkanlah pernikahanmu walaupun satu ekor kambing. Masya Allah. Jadi apa? Supaya kita ini tasyakur. Bersyukur dengan apa yang kita lakukan. Tasduku al-walima ala kulli da'watin lihadisin surur. Nah, dengan apa? Kita bersedekah dengan bentuk walimah, resepsi, ala kulli da'watin, orang-orang yang datang kepada kita itu eh, kita bahagia dengan apa yang kita lakukan dan mereka datang juga bahagia. Nah, ya, wa aqalluha lil muqsir syatun. Ketika orang itu melakukan akad nikah dan dia mengadakan walimah, maka yang paling sedikit adalah syatun. Syah itu adalah satu ekor kambing. Seperti itu. Jadi dianjurkan sekali kita melakukan walimah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang Abdurrahman bin Auf fa'akhon Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bainahu. Jadi Abdurrahman ini tidak mengundang Nabi saat dia nikah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abdurrahman, aulim walau bisyatin, adakan walimah walaupun hanya dengan satu kambing. Seperti itu ya. Jadi ini adalah anjuran yang sangat disunahkan, ketika kita melakukan proses pernikahan. Ada hadis yang kedua, idza duya, jika engkau dipanggil, diundang atau dijemput, ahadukum ilal walimah falyatiha, terhadap suatu resepsi maka datangilah. Nah, ini adalah salah satu bentuk suatu kewajiban. Kalau kita dijemput oleh seorang kawan kita yang sedang menikah, dia mengundang untuk resepsinya, walimahnya, maka kita wajib datang. Kecuali kalau kita ada uzur. Karena apa? Karena Rasulullah SAW ingin merasakan juga ketika kita bahagia, orang lain juga dapat mendoakan kita atas kebahagiaan kita. Dan kita juga mensyukuri apa yang kita lakukan dan orang lain juga dapat merasakan nikmat apa yang kita beri kepada mereka. Kenapa? Ada adabnya. Ada adab yang Rasulullah SAW ajarkan ketika kita menjadi seorang pengantin atau yang sedang melakukan resepsi pernikahan. Rasulullah SAW mengajarkan syarut ta'ami ta'amul walimah. Seburuk-buruknya jamuan adalah jamuan makanan dalam pesta pernikahan. Sampai Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Jamuan atau makanan yang seburuk-buruknya adalah jamuan resepsi pernikahan. Yumna'uha man ya'tiha. Orang yang seharusnya datang, yaitu orang miskin, ente nggak undang. Karena apa? Maka disebut syarrut ta'am. Wa yud'a ilaiha man ya'baha. Sedangkan orang-orang yang enggan datang, orang kaya, justru kamu undang. Ini adab, Masya Allah. Wa man lam yujib da'wah faqad asallaha wa rasulahu. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan, memenuhi jemputan, memenuhi panggilan, sungguh ia telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tuan-tuan, ini adalah salah satu adab ketika kita mengadakan resepsi pernikahan, undanglah orang-orang yang tidak mampu agar kita ini berbagi kepada mereka agar mereka menikmati hidangan-hidangan yang paling lezat, yang paling enak. Jadi jangan kita undang orang-orang kaya, orang-orang yang punya jabatan tinggi, orang-orang yang punya kedudukan, nggak boleh. Ini hadis Rasulullah SAW penuh apa namanya uh, alaqah, muamalah sosial yang sangat tinggi. Kita sentuh hati-hati orang-orang yang membutuhkan,
orang yang miskin, fuqara, al-amsar, al-bilad, al-qura, orang-orang kampung, kita undang yang tidak mampu. Karena dengan doa mereka, pernikahan kita didoakan oleh mereka. Penuh doa, penuh berkah. Ya enggak? Makanya Rasulullah SAW itu mengajarkan syarrut ta'ami ta'amul walimah. Kenapa? Kenapa dijadikan makanan resepsi pernikahan walimah itu seburuk-buruknya makanan? Karena ketika kita undang, yang kita undang adalah orang kaya, orang yang mampu. Sedangkan orang yang tidak mampu, orang yang tidak punya kedudukan, orang fakir, orang miskin, kita biarkan, kita tidak jemput. Ini salah, salah besar. Yang mana ini adalah Rasulullah SAW mengajarkan adab. Adab fauqa adab. Adab bersosial. Adab bermasyarakat. Hingga orang-orang yang susah pun merasakan kenikmatan dari makanan kita. Masya Allah. Itu adab ya. Semoga dengan hadisnya ini kita bisa memberitahu kepada saudara kita yang mau menikah, atau kawan kita, atau keluarga kita paling tidak. Dan ini adab yang ketiga adalah waman lam yujibid da'wah. Siapa yang tidak memenuhi panggilan jemputan atau tidak datang kepada resepsi pernikahan, faqad asallaha, maka dia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Masya Allah ya. Ini salah satu haknya seorang muslim. Idza du'iya fa'ajab wa idza syatama fa'ahmad. Ketika dia sakit, maka dia jenguk. Ketika dia dijemput oleh undangan, maka dia datang. Ketika dia bersin, maka dia mengucapkan yarhamukallah gitu ya. Ketika dia mati, dia layak ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah salah satu pembahasan tentang dua, yaitu mahar dan juga walimah. Yang mana tadi kita sudah jelas bahwa apa yang disampaikan oleh para ulama tentang mahar itu adalah salah satu keutamaan yang besar. Seorang wanita harus juga mempunyai marwah, kedudukan yang tertinggi. Dia adalah wanita yang sempurna. Dikatakan oleh Allah, Rasulullah SAW, min yumnil mar'ah. Keberkahan seorang wanita itu memudahkan, bukan berarti murah. Ya, harus diperhatikan Rasulullah SAW. Jika kita ingin mengikuti sunnahnya, ikutilah Rasulullah SAW dengan menghormati seorang wanita. Sampai Nabi SAW ketika khutbatul wada, ausu bin nisa'i khaira. Aku berwasiat kepada kalian, wahai umatku, tentang wanita itu perlakukanlah dengan yang baik. Karena kalian telah menghalalkan farjnya dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ulama mengatakan al-ma'al al-mutaqawwim, harta yang bernilai adalah bentuk pemberian iwad, imbalan kepada seorang wanita agar kita bisa menikmati, kita bisa menggauli wa ashiruhunna bil ma'ruf, menggaulinya dengan secara yang ma'ruf, secara yang baik ya, atau dengan cara manfaat mahar juga, atau juga dengan jasa. Wallahu alam bisawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, mungkin cukup sekian kajian kali ini. Insyaallah kalau tidak ada halangan, kita akan lanjut minggu hadapan dengan pembahasan tentang ta'adud az-zaujat, yaitu tentang poligami. Nanti seru nih per pembahasannya. Ya enggak? Mungkin kalau ada yang bertanya silakan. Ya. Jadi seperti itu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan membahas kita, atau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita hikmah. Apa sih yang dimaksud dengan ta'aduduz zaujat? Maksudnya tentang poligami. Kenapa jadi kalau di Nusantara atau dimanapun berada, bahkan di Arab pun lah ya, ta'aduduz zaujat itu hal-hal yang sensitif. Hal-hal yang sangat tidak bisa diterima oleh seorang wanita. Padahal itu syariat. Tapi juga seorang laki-laki, seorang suami juga harus mengerti pada ayat Allah Subhanahu wa taala. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahilah ma taba, wanita-wanita yang kau anggap baik bagimu. Masna, dua orang wanita, dua orang istri. Wasulasa, waruba, jatah laki-laki itu 4 tuh. Ya enggak?
Tapi para lelaki atau para suami, para tuan-tuan, ini lupa ayat selanjutnya. Fa in khiftum, jika engkau takut alla ta'dilu, engkau tidak bisa berbuat adil, fawahidah, maka cukuplah satu. Ya enggak, itu ayat Allah yang selalu dipotong-potong oleh para lelaki. Maka dari itu, wallahu a'lam bishawab, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut lagi di pembahasan yang akan datang insya Allah. Jadi tadi kita sudah poinnya sudah kita kita ketahui ya. Seorang laki-laki yang tadi ada di zaman Rasulullah SAW menjadikan hafalan Al-Quran itu, hadis ini adalah ada urutannya. Ini adalah afdoliyah, tartibnya. Rasulullah bertanya kepada seorang laki-laki itu, "A'indaka min syai'?" Kamu punya mahar apa? Pertama, dia katakan Rasulullah, "Khatamun min hadid." Ini tertinggi. Kamu punya enggak cincin yang berupa dari emas? Dari besi, ya. Kemudian kedua, kalau tidak punya khotamin hadid, pakaian, sandang, ya. Kalau tidak punya apa-apa, Rasulullah SAW ke level yang ketiga. Punya apa ente dari Al-Quran? Nah, maksudnya maksudnya punya dari apa dari Al-Quran juga tafsir para ulama berbeda juga. Ada yang menjadikan hafalannya sebagai mahar, ada ulama yang mengatakan jasa dia mengajarkan Al-Quran atau tafsirnya kepada istrinya tersebut. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini ulama-ulama dan bahkan ada riwayat lain, izhab faqad mallaktukaha bima ma'aka minal Qur'an, ya. Aku telah menjadikan engkau telah memilikinya dengan apa yang engkau miliki dari Al-Qur'an. Ini lafaz Muslim juga mengatakan intolik, pergilah, faqad zawwajtukaha fa'alimha minal Qur'an. Nah, riwayat Imam Muslim mengatakan pergilah, aku telah menikahkan dirimu dengannya, maka ajarilah wanita itu dengan Al-Quran. Nih lihat, alimha, artinya jasa ya kan. Kemudian riwayat Bukhari juga mengatakan amkanna kaha bima ma'aka minal Quran. Aku telah menetapkan dirimu dengannya, dengan apa yang engkau peroleh dari Al-Quran, apa-apa yang engkau telah hafal. Jadi ini adalah salah satu kebolehan, tapi Al-Quran ini adalah eh, urutan yang ketiga. Urutan yang ketiga. Yang pertama adalah al-mal al-mutaqawwim, yang kedua adalah manfaat, yang ketiga adalah jasa. Ya, ini hadis itu maksudnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana tadi yang didoakan oleh Nabi Musa. Ini harus hafal nih. Bapak Ibu harus diamalin setiap habis sholat. Kalau kita mengamalkan, kalau kita membaca doanya para nabi setiap habis sholat kita atau di dalam munajat doa-doa kita, insya Allah apa yang kita inginkan sebelum kita minta Allah sudah kasih. Karena doa-doa ini sudah terkenal di langit. Sudah terkenal oleh penduduk langit. Kalau Allah sudah mengijabah doa ini, Masya Allah mustajab. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Sampai Nabi Muhammad SAW sholat dan tabarrukan meminta berkah di tempat Nabi Musa alaihissalam berdoa. Tepatnya di kota Madian. Ya, di bawah pohon. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diajarkan oleh malaikat Jibril untuk selalu minta berkah kepada para nabi pendahulunya. Jadi kalau kita minta berkah, kalau kita tawasul kepada para nabi atau tawasul kepada orang soleh, ikuti ya Nabi Muhammad melakukan kok. Jadi kalau misalnya ada di Nusantara atau di mana mengatakan tabarruk atau tawasul, minta perantara, haram, bid'ah, ente nggak ngaji, kurang piknik, ya, kurang baca, lebih malam lagi. Makanya kalau ngaji, insya Allah kita tahu Nabi SAW berdoa di tempat Nabi Musa alaihissalam berdoa. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW sholat di mana Nabi Musa alaihissalam berdoa di bawah pohon di kota Madian. Ya, sampai Nabi Muhammad juga diketemukan lagi Nabi Musa ketika Nabi Musa di Bethlehem di Palestina. Nabi Musa diperlihatkan Nabi Muhammad diperlihatkan oleh Allah, Nabi Musa sedang melakukan sholat di dalam kuburnya. Ini artinya apa? Ini adalah spesialnya orang soleh, yaitu Nabi Musa alaihissalam.
Sampai nanti jumpa lagi arwahnya ketika berada di dalam Masjid Al-Aqsa. Sungguh cerita yang indah yang kita harus masukkan di dalam kajian ini supaya kita ini memberikan manfaat apa yang ditinggalkan, diwariskan oleh para nabi kepada kita semuanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Kalau tidak ada yang bertanya, mari kita sama-sama tutup kajian ini. Insya Allah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Makanya kalau ada doa para ulama habis mengajar atau mau belajar, itu doanya seperti ini. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa hudan wa tuqan wa rusydan wa hikmatan bi rahmatika arhamar rahimin. Itu doanya Syekh Buti, doanya Syekh Ratib An-Nablusi di Damaskus ya. Kalau sebelum belajar atau setelah belajar, doa dengan doa yang ini. Allah manfa'na bima 'allamtana. Allah manfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, infa'na. Jadikan manfaat kepada kami. Bima 'allamtana, dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ya. Wa 'allimna ma yanfa'una. Wa 'allimna, ajarkan kami ya Allah ma yanfa'una, apa yang bermanfaat untuk bekal kami di dunia dan di akhirat. Warzuqna hudan. Ya Allah, karuniai aku hudan, petunjuk. Banyak orang yang berilmu tidak diberikan hidayah, ya kan? Banyak orang yang berilmu tidak diberikan hidayah, makanya keblinger, makanya sesat, makanya selalu mengatakan bid'ah, makanya selalu menyesatkan umat, makanya mengadu domba, membuat perpecahan ulama karena tidak ada hidayah di dalam majelisnya. Makanya Nabi SAW berkata yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya'nya, "Man izdada ilman walam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan." Wah, Masya Allah, itu bagus kalimatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man izdada ilman," siapa yang ilmunya bertambah, walam yazdad hudan, tapi dia hidayahnya tidak bertambah, tidak terbimbing oleh ilmunya, lam yazdad minallahi illa bu'dan, tidaklah dia kecuali Allah jauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kena fitnah ilmunya, dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala karena ilmunya la alaika. Ya, alaika itu kebalikannya laka. Ilmu itu hujjatun laka la alaika. Ya Allah, jadikan ilmu itu pembelaku nanti di akhirat, la hujjatun alaika, bukan menjadi menuntut, menjerumuskan kita ke neraka, ya. Jadi doa-doa itu Al-Qur'an juga, Al-Qur'an. Allahumma ij'al Qur'ana hujjatan lana la hujjatan alaina. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an sebagai pembela kami di akhirat. Jangan jadikan Al-Qur'an yang menjerumuskan kami ke dalam neraka. Itu ya. Jadi, Allah ma'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman. Tambahkan ilmu kami kepada kami ya Allah, ilmu, tambahkan lagi. Wazidna hudan. Tambahkan hidayah, watukan, tambahkan kami takwa, warushdan, tambahkan kami jalan yang lurus, watukan wahudan warushdan birahmatika, wahikmatan, tambahkan kami agar kami bijaksana, hikmah, ya. Jadi kalau kita berdoa dengan doa yang tadi diajarkan oleh Nabi SAW dan para ulama mengajarkan kepada kita, pegang doa erat-erat itu. Allah manfa'na bima 'allamtana wazidna ilman tanfa'una wajidna hudan wa tuqan wa rusydan bi rahmatika arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayo Bapak Ibu, kita sama-sama menundukkan jiwa ini, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah karuniakan kita waktu, masa untuk kita mengenal ilmu-ilmunya Allah. Semoga Allah kepada kita memberikan rasa manis terhadap nikmatnya mendengarkan ilmu. Manis ketika kita bertambah ilmu pengetahuan kepada kita. Dan Allah ingatkan kekal supaya kita dapat beramal dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim min dzambil azim. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa-dosa kami yang besar maupun yang kecil ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa diqqaha wa jillaha, yang tersembunyi maupun yang terlihat. Allahumma ampuni dosa-dosa kami ya Allah, yang telah lalu maupun yang akan datang. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, yang sengaja maupun tidak sengaja. Karena dengan dosa-dosa ini ya Allah, kami terhalang dari rahmat-Mu. Sebab dosa-dosa ini ya Allah, kami terhalang dari manisnya munajat kepadamu. Karena dosa-dosa ini ya Allah, kami terhalang dari mengenalmu dan rapat denganmu. Karena dosa-dosa ini ya Allah, kami malas. Karena dosa-dosa ini ya Allah, kami tidak memandang mushaf Al-Quran. Karena dosa-dosa ini ya Allah, kami berat, kami tidak tenang. Allah menganzil alaina sakinah. Ya Allah, berikan ketenangan hidup kepada kami ya Allah. Allahumma ya wasilal munqati'in awsilna ilaik. Wahai engkau yang maha menyambung dari hamba-hambamu yang terputus, sambunglah kami sebagai hamba-hamba yang terputus. Sambung kepadamu ya Allah. Sambung kepada rahmatmu ya Allah. Tersambung kepada berkahmu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula wa nas'aluka bismikal a'zam ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram ya Badi'as samawati wal ikram. Ya Allah, kami memohon dengan namamu yang indah, Asma al-Husna, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha pengampun, yang maha penerima taubat, yang maha pembuka, pemberi rizki, yang maha memberi hidayah. Ya Fattah, wahai engkau, kami memohon dengan namamu yang agung, Bismikal A'zam. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Badi'as samawati wal ard. Idza du'ita bihi ajab. Jika seorang hamba meminta dengan nama tersebut, engkau akan penuhi, engkau akan kabulkan, engkau akan bagi kepada kami ya Allah. Allahumma ya Fattah iftah lana abwaaba rahmatik. Ya wahai engkau yang maha pembuka, bukakan pintu rahmatmu kepada kami. Bukakan pintu rahmatmu kepada kami. Iftah lana abwaabar ridha wat taysir. Bukakan pintu ridhamu ya Allah dan kemudahan. Iftah lana abwaabal taufiq. Ya Allah, bukakan pintu taufik pertolonganmu kepada kami. Iftah lana abwabal maghfirah. Bukakan pintu kemaafan kepada kami, ya Allah. Iftah lana abwabal barakah. Bukakan kepada kami pintu barakah. Barakah terhadap istri kami. Barakah terhadap suami kami. Barakah terhadap anak-anak kami, putra-putri kami. Barakah terhadap ahli zuriat kami sampai hari kiamat. Barakah terhadap mal harta kami ya Allah. Barakah terhadap rizki kami ya Allah. Barakah terhadap amal kerjaan kami ya Allah. Barakah terhadap umur dan nafas kami ya Allah. Barakah terhadap waktu dan masa-masa kami dan rumah kami. Allahumma alimna ma yanfa'una. Wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa rushdan wa hikmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Berikan manfaat apa yang telah Kau ajarkan kepada kami ya Allah. Jadikan kami dapat beramal dari apa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Beri tambah kepada kami hidayah. Beri kepada kami tambah ilmu. Berikan kepada kami tambah ketakwaan dan tambah kemanisan iman kepadamu ya Allah. Allahumma Rabbi anzil lima anzalta ilaina min khairin fakir. Ya Allah, kebaikan-kebaikanmu hanyalah darimu. Berikan kepada kami kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Allahumma ya Rabbana inna masaniya dur wa anta arhamar rahimin. Ya Allah, la ilaha illa ant. Subhanaka inna kunta minaz zalimin. Inna kunna minaz zalimin. Sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang zalim. Kami zalim terhadap diri kami ya Allah. Kami zalim terhadap istri dan suami kami. Kami zalim terhadap anak-anak kami. Kami zalim terhadap orang tua kami.
Kami zalim terhadap masa waktu-waktu kami. Kami zalim terhadap diri kami. Yang mana kami adalah hamba yang muqassirun, hamba yang banyak kurangnya, hamba yang banyak dosanya, hamba yang banyak khilaf dan salah maksiatnya. Ampuni kami ya Allah. Engkau Maha Rahim, Maha Rahman, yang mana rahmatmu menyeliputi segala sesuatu. Rahmatmu maha besar daripada dosa-dosa kami. Rahmatuka awsa'u min zunubina wa maghfiratuka akbaru min akhta'ina. Allahumma rabbana ighfir lana wali walidina. Ampuni dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Ayah ibu kami yang telah tiada, jadikan mereka diangkat derajatnya, ya Allah. Sampaikan pahala pengajian ini, majelis ini kepada mereka yang telah berada di alam barzakh. Terangi kuburnya, ya Allah. Nawwir kuburahum, warfa' darajatahum. Angkat derajat-derajat mereka, ya Allah. Fi a'lal illiyin, di tempat yang tertinggi di surga bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma rabbana, sehatkan orang tua kami yang masih hidup, berikan kami kesempatan untuk berbakti, jadikan sakitnya kesembuhan darimu ya Allah, angkat penyakit-penyakit dari mereka, berkahi umurnya ya Allah, ij'al mimman tala umruhu wa hasuna amaluh, jadikan mereka termasuk orang yang berkah umurnya dan berkah amalnya, husnul khatimah kan dalam ajal akhir hayat hidupnya. Allahumma rabbana, sahabat-sahabat kami, kawan-kawan kami, kerabat-kerabat kami yang sakit sembuhkan. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Rabbil arsyil azim ayyashfiyahum. Ya Allah, jauhkan kami dari wabah. Jauhkan kami dari penyakit, min syarril asqam, min sayyi'il asqam, dari penyakit yang menakutkan, dari penyakit yang terburuk. Ya Allah, jannibna min syarri kulli dhi syarr, jauhkan dari kami kejahatan makhluk-makhlukmu, min kulli hasidin wa hasud, wa min kulli ainin lamah, dari mata yang terkutuk, dari hasid, para pedengki dan iri. Allahumma rabbana, Allahumma rabbana aslih lana zurriyatana, perbaiki rumah tangga kami ya Allah. Semoga Engkau meridai langkah kami. Jadikan rumah kami surga kami ya Allah. Jadikan rumah kami sebagai surga kami. Di dalamnya ada keharmonisan. Di dalamnya ada taufik. Di dalamnya ada ketenangan. Jadikan istri kami ketenangan. Sakanan lana wali ailatina birahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. اللهم تقبل بجاه النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita sama-sama baca untayan doa penutup majelis. Semoga kita tidak diberikan rasa bosan, tidak diberikan rasa boring terhadap ilmunya Allah, dan diberikan adab tertinggi terhadap ilmunya Allah, memuliakan ilmu-ilmu para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر
وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تشي السحب والحمد للإله في البدء والتناهي اللهم صل وسلم وبارك عليه. Sekian, terima kasih. Semoga Allah menjaga Bapak Ibu, tuan-puan sekalian, dan Allah lindungi, berkahi semua amal ibadahnya, dan Allah selalu menyertai, membersamai kita semuanya. Sampai kita jumpa di hadapan, insya Allah. Astagfirullahaladzim. Salam untuk keluarga tercinta. Selalu banyak doa apa yang tadi kita sampaikan. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله